Shalom, balik lagi di Alpetra Ministry. Selamat menjelang hari Natal. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Sahabat Alpetra, tidak usah lama-lama. Hari ini kita akan mendengarkan taburan firman Tuhan dari Bapak Pendeta Dr. Yat Antoni. Baik, mari kita siapkan hati kita, siapkan telinga, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mendengarkan khotbah pembiayaan. Hari ini kita mau mendengar berita sukacita dari surga yang saya sampaikan berdasarkan Alkitab. Jadi ini malaikat sendiri yang tadinya mengatakan jangan takut. Nah, secara yang dikasih Tuhan, itu inti berita Natal. Ada kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Jadi bukan hanya orang Kristen, ya, tetapi untuk seluruh bangsa. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia menemukan kesukaan besar yang dari Tuhan. Karena di dunia ini banyak tawaran, kegembiraan atau sukacita yang sementara atau kesukaan yang seringkali menipu. Ujung-ujungnya kesedihan dan penyesalan. Nah, makanya saudara jangan sampai mudah terjebak oleh kesukaan duniawi, oleh pesta pora duniawi. Tapi marilah kita sekarang mau mendengarkan berita sukacita dari surga berdasarkan firman Tuhan. Natal itu berita sukacita untuk segala bangsa. Nah, sekarang kita memikirkan kesukaan apa yang disampaikan ini bukan kesukaan besar duniawi atau pesta pora, tapi ini kesukaan besar atau sukacita yang dibawa oleh malaikat. Dengan pendahuluannya itu jangan takut, kata malaikat. Jangan takut, aku memberitakan kepada kamu kesukaan besar untuk segala bangsa. Nah, kesukaan besar ini tentu saja bukan sekedar penghiburan yang sementara, juga ini bukan masalah jasmani atau masalah hiburan yang dikarangkan, tapi ini adalah kesukaan besar yang dibawa oleh malaikat dan didahului oleh perkataan malaikat, jangan takut, akan kamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, secara kasih Tuhan, ini kesukaan besar ini karena dibawanya oleh malaikat, ini melebihi kesukaan besar di dalam dunia ini. Kesukaan besar apapun yang sifatnya jasmani atau yang sifatnya sementara, bukan itu, tetapi ini kesukaan besar yang bisa memberikan keselamatan yang kekal dan juga penghiburan yang kekal. Kasih Tuhan, nah ini sangat penting. Nah, di sini diminta hanya keterbukaan hati dan pikiran. Bukalah hatimu, bukanlah pikiranmu. Jangan ada prasangka terhadap Tuhan yang Maha Kasih. Saudara yang dikasih Tuhan, jadi ini beritanya kesukaan besar. Jadi bukan perintah atau tuntutan, tapi betul-betul kesukaan besar yang disampaikan oleh malaikat, itu berita dari sorga. Ya, jadi saudara, bukalah hatimu, bukalah pikiranmu, terimalah berita kata yang datang dari surga. Mengapa ini berita sukacita ini disampaikan oleh malaikat? Ini menyangkut berita pengampunan dosa. Wah, luar biasa, berita pengampunan dosa. Kita dalam dunia ini tidak akan luput dari masalah dosa. Ada bilang ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi kalau dihitung-hitung dari sejak kita kecil, dosa kita sudah begitu banyak, sehingga dosa-dosa itu menjadi beban yang sangat berat. Beban yang sangat berat, sehingga kita ini seperti ditekan oleh dosa, dituduh macam-macam oleh hati nurani kita. Dari pihak sendiri, bagaimana kita mengatasi bersalah, guilty feeling, perasaan dikejar dosa, bagaimana? Kita sendiri tidak mungkin. Itu
Sebabnya malaikat itu mengatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Ya, didahului dengan kata-kata, jangan takut, aku berikan kepadamu kesukaan besar yang diperuntukkan bagi segala bangsa. Nah, ini luar biasa, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi berita Natal itu berita sukacita. Bukalah hatimu, bukalah pikiranmu menerima berita sukacita dari surga, menyangkut pengampunan dosa dan hidup baru. Nah ini, jadi kalau kita merasa kita ini ada dosa, jadi kalau dihitung-hitung dosa-dosa kita dari kecil lah, dari seingat kita ya, dari kecil sampai sekarang ini, maka kita kali merasa tertekan oleh dosa. Kita merasa ada penyesalan yang mendalam terhadap dosa. Ya, apalagi kalau orang yang hati nuraninya itu yang agak sensitif, atau hati nuraninya itu masih tidak dikeraskan oleh sifat dosa, maka kita memang rasa kita ini seperti tertekan oleh dosa. Cuman kita seringkali mencari dengan berbagai macam hiburan ini, hiburan itu. Ya, ada orang yang setiap malam mencari hiburan, tetapi sesudah pulang ke rumah tetap saja itu ada rasa penderitaan, ada rasa kesedihan, ya, yang terus mengikuti manusia sepanjang umur hidupnya kalau tidak ada perubahan. Saudara, itu yang pertama. Jadi berita Natal itu adalah berita atau kesukaan besar yang diperuntukkan, sebenarnya ditawarkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah tidak membiarkan satu bangsa dari bangsa yang lain. Meskipun kalau di dalam sejarahnya itu kita melihat ada bangsa yang lebih dulu maju, ada bangsa-bangsa yang belakangan maju, tetapi di dalam pemandangan Tuhan mengasihi segala bangsa, tidak ada diskriminasi, hanya memang waktunya saja itu ya beda-beda. Dan banyak bangsa di dunia ini merasa tertekan ya oleh apa? Ya macam-macam, oleh dosa, oleh penderitaan, oleh rasa rendah diri dan sebagainya. Tetapi bersyukur kepada Tuhan, berita Natal itu dikatakan oleh malaikat itu, jangan takut, aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan untuk seluruh bangsa. Ulang itu dari bangsa Israel. Mengapa dari bangsa Israel? Karena dari sejarah memang bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Tadinya bangsa Israel itu budak, bangsa budak disetir sama beratus-ratus tahun. Tetapi oleh karena Tuhan Allah yang sayang Maha Esa itu pernah berjanji kepada Abraham, Ishak dan Yakub, maka Tuhan Allah menaruh perhatian khusus kepada bangsa Israel. Tidak semua keturunan Abraham, tidak semua keturunan Ishak, tetapi khusus keturunan Yakub yang diganti namanya oleh Tuhan Allah sebagai Israel. Saudara ini Tuhan di dalam sejarah manusia itu memang tidak sama bagaimana bangsa-bangsa itu mengalami perubahan, ya. Dan itu ada di dalam pengaturan Tuhan, ada di dalam kemahatauan Tuhan. Kalau sudah saatnya tentu Tuhan mengunjungi, ya, dengan keselamatan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus itu. Di benua Afrika itu akhir abad pertama itu seluruh Afrika Utara sudah mendengarkan Injil keselamatan dan banyak orang merespon. Memang tidak semua orang merespon, namanya free will, ya, ada kehendak bebas. Keselamatan ini juga ditawarkan kepada saudara-saudara yang mendengarkan berita Injil ini, ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus Kristus itu bukan untuk bangsa Israel. Memang mulainya dengan bangsa Israel,
untuk menggenang janji Allah kepada nenek moyang bangsa Israel. Maka terbukalah keselamatan yang itu bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Jadi itu kabar gembiranya, yaitu bahwa keselamatan itu terbuka bagi bangsa-bangsa bukan Israel. Bahkan penolakan bangsa Israel terhadap Yesus itu sepertinya sadis ya, sampai mereka menyalibkan Yesus ya. Mereka menyalib Yesus yang Yesus itu terang-terangan ya sebenarnya bahwa dialah Mesias yang dijanjikan, meskipun bukan dari mulut Yesus ya, tetapi dari tanda-tandanya, ciri-cirinya itu ada Mesias yang dijanjikan, tempat lahirnya juga itu jelas-jelas dia di Bethlehem. Terus juga mujizat-mujizatnya dalam mujizat Mesias yang dijanjikan ya. Dan juga hidupnya yang suci bersih. Saudara kasih Tuhan, terus selamat yang dijanjikan itu menggenapi nubuatan di perjanjian lama. Tidak ada pribadi yang lain, tidak ada nabi yang lain yang menggenapi nubuat jemaah dari kalam Allah ya. Nah, kemudian juga bahwa Mesias yang dijanjikan atau juru selamat yang dijanjikan atau nabi terakhir yang dijanjikan Allah itu juga harus dari antara bangsa Israel ya, dan tempat lainnya ditentukan di Bethlehem, dan hidupnya harus suci tanpa dosa sama sekali. Nanti kalau nabi yang dijanjikan itu harus matinya untuk menebus dosa dan harus bangkit dari antara orang mati. Sangat jelas dituliskan di dalam di kitab Nabi Yesaya gitu ya, lahir dari anak darah. Juga dari kitab Nabi Mika, harus lahirnya di Bethlehem, dan juga bahwa dia akan menebus dosa umat manusia itu di Nabi Yesaya. Bahkan dia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi kalau saudara-saudara mau mencari juru selamat penebus dosa, bukan sekedar seorang nabi, tapi juru selamat penebus dosa yang menjamin keselamatan, menjamin pengampunan dosa, maka saudara harus perhatikan dan pelajari gitu ya, ciri-ciri dari nubuatannya itu. Ya harus lahir di Bethlehem, di tanah Israel itu, dan juga harus hidupnya tanpa dosa, dan matinya untuk menebus dosa, dan dia juga harus bangkit dari orang mati. So kalau ada orang bilang saya juru selamat, saya matimu, tapi dia tidak bangkit dari antara orang mati, ya berarti dia orang bersalah, bukan Mesias yang dijanjikan. Ya, nah itulah, jadi Yesus itu disebut Mesias yang dijanjikan atau juru selamat yang dijanjikan itu memenuhi semua nubuatan di dalam perjanjian lama. Ada lagi, harus lahir dari garis keturunan Raja Daud kepada Raja Daud itu. Nanti dari keturunan, dari garis keturunan nanti akan datang penyelamatan. Cuman itu supaya penyelamat itu bukan manusia biasa, meskipun itu keturunan, maka itu lahirnya dari seorang anak darah. Nah ini kenapa sangat penting Mesias satu selamat yang didikan itu harus dilahirkan dari seorang anak darah, karena supaya tidak membawa benih dosa. Kita mengatakan firman Allah menjelma menjadi manusia, ditaruh di rahim Maria. Yesus itu tidak membawa dosa keturunan dari Maria, apalagi dari Yusuf gitu ya. Nah itulah, jadi kelahiran Yesus Kristus itu menggenapi semua nubuatan di dalam perjanjian lama, menjadi juru selamat untuk segala bangsa. Nah hari Natal itu mengapa itu besar nanya atau begitu besar ya, tanda-tanda berikan pada waktu itu, yaitu adanya malaikat di sorga dunia dan menyanyi luar biasa saudara. Belum pernah ada seorang nabi dilahirkan lalu malaikat sengaja turun ke dunia dan bernyanyi-nyanyi.
yang memuji Tuhan itu belum pernah. Ya, dan bukan itu saja. Jadi juru selamat itu pun waktu menyanyikan itu ya menegaskan, jangan takut, aku memberitakan kepadamu kabar kesukaan, kabar sukacita untuk segala bangsa. Jadi itu jelas sekali pada waktu Yesus sebagai Mesias lahir ke dunia. Tetapi kepada semua manusia, jangan sampai kita ketakutan meskipun kita adalah orang berdosa. Karena Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan itu justru menawarkan pengampunan dosa. Jadi ini seperti terbalik ya. Kita yang melawan Tuhan, mestinya kita yang inisiatif mau bertanya dengan Allah. Kita bertobat sungguh-sungguh, ya kita merekan diri mungkin dengan menangis. Tapi inisiatifnya datang dari Allah. Ya, inisiatifnya dari Allah. Itu firman Allah memang menjadi manusia Yesus juga bahwa hidupnya tanpa dosa, lalu juga melakukan mujizat-mujizat mesianis, mujizat-mujizat yang membuktikan bahwa Yesus itu adalah Mesias yang dijanjikan di dalam perjanjian lama. Yesus yang menggenapi semua nubuatan Mesias. Maka saudara-saudara jangan salah pilih, ya pilihlah nabi yang menggenapi nubuatan yang urapi. Nah itu lahirnya saja harus leher, lalu juga lahir dari Adara, juga Mesias itu harus dari garis keturunan Raja Daud, lalu matinya itu untuk menebus dosa, dan sesudah itu harus bangkit dari antara orang mati, ya, dan naik ke surga. Kalau misalnya mati dan bangkit tidak naik ke surga, mati lagi, itu mah mati suri kali, ya enggak. Tapi yang menyaksikan Yesus itu bangkit antara orang mati itu berjumlah sampai 500 orang. Nah, jadi ini sebenarnya cukup meyakinkan bahwa Mesias atau Juru Selamat yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itulah Yesus. Bahkan pada hari ke-40 sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, Yesus mengumpulkan murid-muridnya lagi, ya. Kemudian Yesus pelan-pelan naik ke surga. Terus naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Nah, tinggal saudara keputusan daripada saudara mau pilih Nabi Isa menyiapkan tempat di surga yang menjamin keselamatan, atau saudara memilih Nabi manusia biasa. Itu terserah. Pilihan ada pada saudara. It is your choice. Pilihan ada pada saudara. Untuk keselamatan yang kekal, saudara jangan main-main. Ya, pilihlah Dia yang dijanjikan di dalam perjanjian lama bahwa datang untuk menebus dosa manusia. Lebih lagi bahwa Dia itu, ya, Mesias yang dijanjikan itu hidupnya tanpa dosa. Ya, dan mujizatnya, mujizat Mesias yang tidak terlampau, bahkan mujizat untuk mengalahkan kematian, dan juga sebelumnya itu dia rela untuk menyerahkan dirinya menggantikan orang berdosa, dan dia juga berjanji untuk menyertai orang percaya sampai pada akhir zaman. Bila Yesus supaya keselamatan saudara terjamin, jangan salah pilih. Dan Tuhan Yesus itu pernah berkata dalam kitab Wahyu pasal 3, jikalau ada orang yang bersuaraku dan membukakan pintu hatinya, maka aku akan masuk kepadanya dan aku akan tinggal bersama dia, akan makan bersama dia selama-lamanya. Baiklah, saudara, keputusan ada pada saudara. Ya, tetap saya mengimbau saudara, bukalah hatimu telah Yesus, Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan. Saudara mengalami pengampunan dosa dan mengalami kedamaian yang baru. Ya, itulah yang awal oleh Injil. Injil itu artinya berita sukacita. Tuhan Yesus memberkati.